Malaysia ini ya, beserta negara-negara FPDA ya, mengerahkan aset udara laut dalam latihan SHIELD bersama 2025. Ini luar biasa, ini ancaman yang sangat-sangat nyata di muka Indonesia ya. Latihannya di Malaysia sebagai tuan rumahnya. Yang udah klik like, gua respect banget. Apalagi udah subscribe. Yang belum, mandi lumpur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Kita bisa berjumpa lagi teman-teman saudaraku semuanya. Kali ini kita akan mereaksi sebuah video dari channelnya Amanda teman-teman ya. Nah ini ada sebuah thumbnail yang cukup menarik ya dari channelnya Amanda ini teman-teman ya. Pamer kekuatan besar, libatkan 1000 tentara FPDA. Gelar latihan militer, Malaysia sebagai tuan rumah. Nah oke teman-teman ya, seperti apa keseruan dari video Amanda channel ini teman-teman ya. Tidak perlu panjang lebar, kita simak terlebih dahulu seperti apa keseruan videonya. Yuk langsung saja kita simak bersama-sama. Nah ini Pak Cik berjaya. Kenapa Min? Pak Cik berjaya ya, bukan hanya ringgitnya yang berjaya, tapi Malaysia ini ya, beserta negara-negara FPDA ya, mengerahkan aset udara laut dalam latihan SHIELD bersama 2025. Ini luar biasa, ini ancaman yang sangat-sangat nyata di muka Indonesia ya. Latihannya di Malaysia sebagai tuan rumahnya. Ini sebenarnya ini secara tidak langsung shock deterrent ya buat kita gitu loh. Ini loh kekuatan saya gitu kan. Dan bukan kaleng-kaleng, ini melibatkan lebih dari 1000 tentara di dalamnya dalam latihan yang diselenggarakan dari mulai hari ini sampai tanggal 22 April ya. Kurang lebih masih ada sekitar berapa hari, 10 hari lagi ya, 9 hari lagi ke depan ini FPDA lagi mengeluarkan taringnya. Kalian tahu nggak, baca sejarah dong, FPDA itu dibuat untuk apa gitu lah, biar tahu lah ente ya. Masih admin perlu perjelas ya. Nah ini usut punya usut ada 5 kapal perang ya, 18 jet tempur dan berbagai aset militer lainnya dikerahkan oleh negara-negara di bawah kerangka Five Power Defense Agreement FPDA dalam latihan bersama SHIELD 2025 yang saat ini berlangsung di Semenanjung Malaysia dan Singapura ya, dari tanggal 7 kemarin hingga tanggal 22 April mendatang. Ini sebagai warning bos, warning ya. Ini kekuatanku yang sekarang, kurang lebih seperti itu ya. Tapi tidak serta-merta buat nunjukin ke kita enggak. Dalihnya untuk ke Cina gitu ya, untuk pengamanan laut Cina Selatan, nah bla bla bla, kurang lebih seperti itu. Ya bukan hanya ke Cina ya, ke negara yang mencoba mengganggu mereka gitu kan. Latihan tahunan yang melibatkan Australia, Malaysia, Selandia Baru, Singapura, dan Inggris ini melibatkan hampir 1000 anggota dari ketiga cabang dinas militer yang dimobilisasi dalam latihan lapangan yang mencakup operasional ya di wilayah perairan Laut Cina Selatan, kemudian wilayah udara dan daratan. Menurut kenyataan Markas Angkatan Bersama ya, latihan tahunan ini berturut melibatkan 2 helikopter maritim, 2 pesawat pengawasan maritim, 6 pesawat sokongan, serta 4 unit ground base air defense dari negara-negara anggota FPDA ya. Buat inti mungkin ada opini ya, kenapa kok latihannya lama ya, boleh ya, itu nunjukin ke Cina Min biar FPDA solid gitu loh. Tapi rasanya FPDA dibuat bukan untuk melawan Cina deh ya kan. Jadi latihan tahunan ini analoginya inti seperti apa, boleh inti tulis-tulis di kolom komentar ya. Makanya kita kudu kuat gitu loh, karena kita ini dikelilingi oleh fakta-fakta pertahanan ya. Bukan hanya FPDA, ada fakta pertahanan Papua Nugini, Amerika ya kan, Australia yang gila-gilaan baru saja membeli 400 rudal ya, udara ke darat ya, ngeri loh brand ya.
Nah, upacara pembukaan FPDA ini dipimpin oleh Kepala Staf HI ya, Kolonel Edwin Kohbonyit yang juga bertindak sebagai Direktur XBS 25. Hadir pula Komandan IADS Wakil Marskal Udara Nathan Christie, Wakil Komandan IADS Brigadir Jenderal Rosaini Ahmed Repe ya, serta seluruh peserta action. MKHB menekankan bahwa latihan ini merupakan latihan militer defensif yang direncanakan secara profesional, sejalan dengan prinsip-prinsip dan semangat kerjasama pertahanan kolektif di antara negara-negara anggota FPDA ya. Jadi negara-negara anggota FPDA ini dimaksudkan agar tetap solid kalau menghadapi ancaman, bisa diantisipasi secara bersama-sama gitu loh. Makanya meskipun negeri jiran Malaya itu militernya sedikit gimana, tidak sama dengan anggota-anggota lain dengan FPDA ya, itu kan di backup keamanan mereka seperti oleh Singapura yang mempunyai banyak pesawat tempur siluman ya kan. Sebentar lagi mereka membeli tambahan F-35 sampai tahun 2028 kan, seperti itu. Jadi mereka ini secara di atas kertas semakin kuat karena ada Australia juga gitu. Nah, latihan ini tidak dimaksudkan sebagai bentuk ancaman terhadap negara regional manapun, melainkan dirancang untuk meningkatkan tingkat kesiapan militer dan kerjasama antara kelima negara FPDA. Latihan BS-25 berfungsi sebagai platform untuk menguji efektivitas operasi gabungan, kompatibilitas taktis, dan koordinasi antar lembaga pertahanan, sehingga memperkuat kerjasama strategis regional dalam mengatasi ancaman keamanan bersama, Bren. Seperti itu. Dan usut punya usut yang wajib kalian ketahui, di mana Five Power Defense Agreement alias FPDA itu dibentuk sudah lama ya, pada tahun 1971 sebagai jawaban Inggris ya atas keresahan tumbuhnya pengaruh Soviet di Asia Tenggara kala itu ya. Ya siapa ya, Indonesia. Ya kan memang dibentuk untuk membentuk kekuatan Indonesia ya. Ada Singapura, Malaysia, Australia, Inggris dan Selandia Baru merupakan anggota dari FPDA. Fokus utama FPDA saat ini ialah menjaga stabilitas ya kawasan di Asia Tenggara di tengah ketegangan regional. Tidak ada alasan lain bagi FPDA saat ini untuk tak turut serta menjaga keseimbangan kawasan Asia Tenggara dari potensi konflik ya Amerika Serikat, Cina ya. Tujuan utama FPDA jelas berubah dari menanggapi ancaman militer Vietnam dan Indonesia di masa lalu ya. Kini mereka juga fokus ke klaim Nine Days Land China. Ya, secara tidak langsung ya lumayanlah cukup membantu ya. FPDA dan China bahkan lebih dekat ke konflik dibandingkan ke Indonesia untuk saat ini. Makanya dijelaskan FPDA yang latihan di tahun 2025 ini berfokus di penanggulangan kekuatan China juga di Laut Cina Selatan seperti itu. Nah, pernah juga disampaikan oleh Menhan Singapura ya, Raikat Merles, melihat FPDA sebagai fakta pertahanan yang harus mempromosikan perdamaian di kawasan Indonesia, di kawasan Asia Tenggara. Dan Menhan Singapura ini pernah bilang jangan pernah FPDA itu berkonflik dengan Indonesia seperti itu ya. Karena meskipun Indonesia ini diwaspadai, Jakarta tetap menjalin hubungan diplomatik ke seluruh anggota FPDA ya. Meski mungkin ya ada ketidakpercayaan dari Indonesia karena kasus penyadapan yang dilakukan Australia beberapa tahun lalu ya, yang pernah menyadap handphone Pak SBY kala itu kan pernah tegang kita dengan Australia. Tapi itu menurut Menhan Singapura nggak usah dibesar-besarkan. Jadi nggak usah saling ngancam kepada Indonesia seperti itu disampaikan, Bren. Nah, Bren, itu tadi ya pembahasan admin seputar usut punya usut ini, pamer kekuatan tentunya. Entah itu ditujukan kepada China atau kepada Indonesia, nggak tahu. Yang tahu FPDA sendiri. Ini FPDA berlatih ya, yang sudah admin sampaikan membawa 18 jet tempur, 5 kapal perang. Yang tuan rumahnya ada di Malaysia, Bren. Kira-kira bagaimana menurut kalian terkait berita ini? Silahkan bak Tuhan Tamdi. Ya, itulah tadi Porobolo ya, video dari channelnya Amanda Channel, teman-teman ya. Bila teman-teman itu mau mampir ke channelnya Amanda, itu videonya cukup sangat menarik teman-teman ya, mengenai tentang militer dan yang lain sebagainya lah. Intinya
dia membahas tentang internasional lah ya, seperti video yang ini yang berthumbnail pamer kekuatan besar libatkan 1000 tentara, FPDA gelar latihan militer, Malaysia sebagai tuan rumah. Nah, bagaimana menurut para sedulur semuanya tentang video yang tadi, di mana Malaysia itu melakukan latihan bersama dengan FPDA ya, yang dilaksanakan di Malaysia sebagai tuan rumah. Nah, silakan teman-teman semuanya kalau mau berkomentar di kolom komentar ya, terserah teman-teman. Yang penting jangan melukai hati seseorang lah ya, biar kita itu sama-sama enaknya. Nah, oke teman-teman ya, salam persatuan, salam persahabatan dari saya. Terima kasih buat teman-teman semuanya yang masih setia menonton channel ini. Mudah-mudahan bisa memberikan pencerahan lah ya, sedikitnya pengetahuan tentang informasi yang lagi viral sekarang ini. Nah, oke, bagi teman-teman terima kasih semuanya. Salam persahabatan, salam persatuan dari saya. Mohon maaf kalau seandainya ada salah kata. Mudah-mudahan video-video yang saya bagikan ini di channel Mas Maula bisa memberikan manfaat, pengetahuan, dan bisa diambil hikmahnya. Dan mudah-mudahan militer dari Indonesia juga semakin kuat untuk menjaga kedaulatan Republik Indonesia, yang kita sama-sama tahu bahwasannya negara Republik Indonesia kita itu sangatlah luas dan memerlukan kekuatan militer yang cukup kuat dan cukup besar. Terima kasih buat teman-teman semuanya. Salam santuy dari saya. Gak usah kita saling berkontok-kontokan. Jadikan video ini sebagai hiburan semata, juga tidak apa-apa.